Halo rekan-rekan sejawat dan pembelajar sekalian, selamat datang kembali di Ruang Dosen. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial dalam dunia kegawat daruratan medis, yaitu ketoasidosis diabetik, atau biasa kita sebut KAD. Seringkali ya, kondisi ini sekadar disalahpahami sebagai, oh ini cuma hiperglikemia yang memburuk. Padahal kalau kita analisis lebih dalam, KAD ini adalah sebuah bencana metabolik sistemik yang sangat kompleks. Bayangkan, seorang pasien bisa memburuk dengan sangat cepat, dari keadaan sadar penuh, tiba-tiba bertransisi menuju koma yang mengancam nyawa hanya dalam hitungan jam. Jadi ini bukan sekedar tentang angka gula darah yang tinggi di layar monitor, tapi ini adalah kaskade kegagalan regulasi di tingkat biomolekuler terdalam yang meruntuhkan homeostasis tubuh. Mari kita telaah bersama secara komprehensif. Untuk sesi kali ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan menyusuri perjalanan penyakit ini secara kronologis, mulai dari krisis metabolik karena defisit insulin, lalu ke disregulasi karbohidrat, jalur patologis pembentukan keton, asidosis dan dinamika elektrolit, komplikasi cairan, dan puncaknya pada integrasi klinis dan tata laksana. Mari kita mulai dengan bagian pertama, krisis metabolik akibat defisit insulin. Setiap kaskade patofisiologis pasti punya satu peristiwa pemicu utama. Nah, dalam kasus ketoasidosis diabetik, titik mula dari seluruh kekacauan ini adalah defisiensi insulin. Ini bisa terjadi secara absolut, seperti saat sel beta pankreas hancur pada diabetes mellitus tipe 1, atau secara relatif akibat resistensi berat pada tipe 2 yang dipicu oleh stres fisiologis ekstrim. Defisiensi ini menempatkan tubuh pada satu kondisi paradoks yang sangat fatal, kelaparan di tengah kelimpahan. Coba Anda pikirkan secara logis, meskipun glukosa itu berlimpah ruah dan membanjiri aliran darah pasien, kenapa sel-sel tubuh justru bereaksi seolah-olah mereka sedang kelaparan parah dan malah masuk ke fase katabolisme yang tak terkendali? Jawabannya ada pada molekul kunci yang hilang. Glukosa memang beredar bebas, tapi tanpa aksi insulin, sel-sel kita sama sekali tidak punya cara untuk memasukkan glukosa tersebut sebagai bahan bakar utama. Mari kita lihat apa yang terjadi di tingkat sel. Di satu sisi, kita kehilangan rem anabolik dari insulin. Dalam keadaan normal, insulin ini bertugas menekan pemecahan glikogen dan lipid. Ketika rem ini blong, terjadi lonjakan yang luar biasa destruktif dari hormon-hormon kontraregulatori. Glukagon langsung mengambil alih komando di hati, sementara pelepasan katekolamin seperti epinefrin secara drastis meningkatkan resistensi insulin di jaringan perifer. Dan di saat yang sama, stres pada tubuh memicu keluarnya kortisol dan hormon pertumbuhan yang makin memperburuk situasi. Kombinasi hilangnya rem insulin dan badai hormon katabolik ini benar-benar mengubah fungsi organ metabolik kita. Hati dan jaringan lemak dipaksa untuk terus-menerus memecah cadangan energi tanpa henti. Ini menciptakan lingkaran setan katabolisme yang absolut. Hal ini membawa kita ke bagian kedua, disregulasi karbohidrat dan hiperglikemia. Badai hormon tadi memicu kegagalan ganda yang terjadi secara bersamaan. Kegagalan pertama adalah produksi berlebih oleh hepar. Glukagon merangsang hati untuk membongkar semua simpanan glikogennya dan memicu gluconeogenesis secara masif dan buta. Hati terus saja mengubah substrat seperti laktat dan asam amino dari otot menjadi glukosa baru. Lalu, kegagalan kedua. Di tingkat perifer, terjadi kegagalan pemanfaatan. Otot rangka dan jaringan lemak kita itu sangat bergantung pada transporter GLUT4 untuk bisa mengambil glukosa dari darah. Tanpa adanya insulin yang mengetuk pintu, transporter vital ini tetap terkurung di dalam sel. Akibatnya apa? Glukosa baru terus-menerus diproduksi oleh hati, tapi jaringan perifer sama sekali tidak bisa menggunakannya. Hasil akhirnya adalah akumulasi glukosa di dalam pembuluh darah yang sangat ekstrem, seringkali melonjak dari 250 hingga melampaui 600 mg per desiliter. Ingat, ini bukan sekedar angka yang dicetak tebal merah di kertas lab. Ini punya konsekuensi biofisik langsung. Ambang batas ginjar kita untuk bisa menyerap kembali glukosa itu hanya sekitar 180 mg per desiliter. Ketika gula darah menembus angka ini secara ekstrim, glukosa akan tumpah ruah ke dalam urin. Dan karena molekul glukosa ini sangat aktif secara osmotik, dia akan menarik sejumlah besar air dan elektrolit bersamanya keluar dari tubuh. Ini memicu apa yang kita sebut diuresis osmotik yang masif, yang sangat menguras cairan sirkulasi pasien. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, jalur patologis pembentukan keton. Nah, inilah inti biomolekuler yang membedakan KAD dari status hiperglikemik lainnya. Mari kita bedah urutan mikro ini dengan perlahan dan presisi.
Langkah pertama, tidak adanya insulin membuat enzim yang bernama hormone sensitive lipase atau HSL menjadi aktif di jaringan lemak, menghasilkan lipolisis besar-besaran. Lemak dipecah jadi asam lemak bebas yang membanjiri sirkulasi menuju hati. Langkah kedua, dan ini sangat krusial, lonjakan glukagon membuat kadar malonyl CoA intraseluler turun drastis. Penurunan ini ibarat membuka pintu enzim CPT1 sehingga asam lemak bebas masuk ke dalam mitokondria. Langkah ketiga, di dalam mitokondria, asam lemak ini mengalami beta oksidasi dan menghasilkan asetil-CoA dalam jumlah yang luar biasa banyak. Langkah keempat, karena siklus asam sitrat sudah tidak sanggup menampung, sisa asetil-CoA yang melimpah ini terpaksa dialihkan melalui jalur patologis membentuk benda keton utama kita, yaitu asetoasetat dan beta-hidroksibutirat. Kita lanjut ke bagian keempat, asidosis dan dinamika elektrolit. Pembentukan keton yang masif tadi bukan tanpa risiko. Benda keton pada dasarnya adalah asam organik yang kuat. Di dalam darah, mereka berdisosiasi dengan sempurna, melepaskan gelombang ion hidrogen. Ion hidrogen ini dengan cepat menghabisi cadangan dapar bikarbonat tubuh kita, menciptakan asidosis metabolik dengan anion gap yang melebar tajam. Nah, kondisi asidosis ditambah hiperglikemia ini memicu satu teka-teki klinis yang paling menjebak di UGD, yaitu paradoks kalium. Mari kita telaah secara logis. Kalau pasien kehilangan begitu banyak cairan dan elektrolit lewat urin akibat diuresis osmotik, kenapa saat dicek di laboratorium kadar kaliumnya malah sering terlihat normal atau bahkan tinggi? Ini adalah pertanyaan yang menjebak. Jawaban dari paradoks ini ada pada perpindahan ruangan seluler. Di dalam pembuluh darah, kalium memang tampak normal atau tinggi. Ini murni akibat pergeseran transseluler. Karena nggak ada insulin yang tugasnya memasukkan kalium ke dalam sel, dan karena suasana darah sangat asam sehingga ion hidrogen masuk ke sel dan memaksa kalium keluar, akhirnya kalium menumpuk di darah. Tapi kenyataannya, total cadangan kalium di seluruh tubuh pasien itu sangat terkuras, bisa hilang 3-6 milimol per kilogram berat badan karena terus-menerus dibuang oleh ginjal. Peringatan klinisnya sangat jelas. Kalau Anda buru-buru menyuntikkan insulin tanpa mengecek dan mengamankan kalium terlebih dahulu, insulin itu akan langsung menarik sisa kalium yang ada di darah kembali ke dalam sel. Hasilnya, hipokalemia mendadak yang bisa memicu henti jantung seketika. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, komplikasi cairan dan edema cerebral. Kehilangan cairan yang baru kita bahas itu membawa dampak yang mengerikan. Diuresis osmotik bisa menguras sampai 10% dari total berat badan pasien. Untuk orang dewasa, ini sama dengan kehilangan 6-9 liter air. Dehidrasi ekstrim ini jelas memicu gagal ginjal akut tipe prerenal. Tapi, ancamannya bukan cuma dari dehidrasinya, melainkan dari cara kita melakukan resusitasi. Disinilah kita bertemu dengan osmolit idiopatik. Ini adalah zat pelindung yang sengaja diproduksi oleh sel-sel otak kita untuk mencegah otak menyusut saat gula darah sedang sangat tinggi. Adaptasi yang sangat cerdas, bukan? Tapi ini bisa jadi senjata makan tuan. Kalau Anda menurunkan gula darah atau osmolalitas terlalu cepat dengan cairan hipotonik atau insulin dosis tinggi, air akan langsung membanjiri sel otak yang masih penuh dengan osmolit tadi. Akibatnya, sel otak akan membengkak hebat, memicu edema cerebral yang mematikan. Bagian terakhir. Bagian keenam, integrasi klinis dan tata laksana. Sebagai praktisi klinis yang berpikir logis, semua ilmu patofisiologi biomolekuler yang kita bahas tadi harus menjadi dasar penentuan prioritas tata laksana kita di IGD. Urutannya mutlak. Prioritas pertama, resusitasi cairan isotonik. Berikan NaCl 0,9% paling awal. Tujuannya untuk memulihkan volume darah, memperbaiki perfusi, dan secara alami menekan hormon-hormon stres. Prioritas kedua, manajemen kalium antisipatif. Kita harus mencegah hipokalemia sebelum insulin bekerja. Prioritas ketiga, barulah kita berikan insulin intravena berkelanjutan dosis rendah. Ingat, tujuannya bukan sekedar menurunkan gula darah dengan cepat, tapi untuk menutup keran lipolisis perlahan-lahan tanpa memprovokasi edema cerebral. Dan prioritas keempat, bikarbonat. Ini hanya diberikan kalau asidosisnya sangat ekstrim, dengan pH darah di bawah 6,9. Penggunaan yang sembarangan malah akan memperburuk asidosis di dalam sel. Kesimpulannya, manajemen kondisi darurat seperti KAD ini menuntut ketepatan mutlak dalam memulihkan homeostasis seluler, bukan sekedar melihat angka gula darah jadi normal di monitor. Memahami keseluruhan kompleksitas ini, mulai dari dalam mitokondria sampai pergerakan ion, adalah kunci menyelamatkan nyawa pasien. Ini juga meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat menarik. Jika sel otak kita bisa begitu cerdas memproduksi osmolit idiopatik sebagai pelindung, mungkinkah di masa depan kita bisa menemukan obat yang spesifik mengatur jalur ini sehingga risiko edema cerebral bisa dihilangkan sama sekali?
Demikianlah telaah komprehensif kita kali ini. Apabila Anda merasa penjelasan ilmiah dan logis semacam ini bermanfaat untuk menajamkan nalar klinis Anda, mari dukung kami dengan subscribe channel Ruang Dosen ini. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapat notifikasi saat ada video materi terbaru. Klik like dan share presentasi ini ke rekan-rekan sejawat agar ilmu pengetahuan ini semakin luas tersebar. Terima kasih dan sampai jumpa di ruang pembelajaran berikutnya.